بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan memberikan kepada kita semua kenikmatan dan karunia yang tidak terhitung nilainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan orang yang senantiasa diberkahi nikmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Ayyuhal muslimuna wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum wa hafizani wa iyyakum min kulli su'in wa makruh. Pada pagi hari ini kita insyaallah ta'ala hadir di tempat ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam rangka mendengarkan dan mengikuti atau dalam rangka kita mengkaji sedikit dari kitab para ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Dan tema kita pada hari ini adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Sengaja kita memilih tema yang seperti ini karena kita melihat dan menyaksikan di lapangan terkadang orang beramar ma'ruf dan bernahi munkar dengan caranya sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan bahkan, ya yang penting saya lihat mungkar ya saya harus ingkari. Dengan cara siapa? Dengan cara saya. Salah. Kamu meyakini bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini ibadah? Ibadah. Kalau kamu meyakini bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini adalah ibadah, maka berarti yang namanya ibadah harus sesuai dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dengan bimbingan para ulama. Sebagaimana salat. Apa keutamaan salat? Barakallahu fikum. Tidak perlu kita berbicara keutamaan salat. Sangat banyak keutamaannya. Lalu apakah karena keutamaan tersebut yang penting saya ingin salat-salat aja? Kan ada aturan mainnya. Demikian juga al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Tidak dengan cara kita yang penting saya lihat ini adalah munkar, maka kalau saya diam berarti sama saja dengan mendiamkan kemungkaran. Mendiamkan kemungkaran berarti saya ini ibaratnya syaitan bisu. Salah. Amar ma'ruf nahi munkar ini adalah ibadah.
Kalau kamu meyakini bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah ibadah, maka jalankanlah amar ma'ruf nahi mungkar ini sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya melalui bimbingan para a'immah dan para ulama. Kamu akan selamat. Naam. Ini fenomena di lapangan di masyarakat kita. Beramar ma'ruf nahi mungkar dengan caranya masing-masing. Dengan modal nekat dan modal keberanian. Sehingga persis seperti apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang berniat dan bermaksud baik, tetapi dia justru jauh dari kebenaran. Karena bermodalkan semangat tanpa ilmu, sehingga dia pun merusak lebih banyak daripada dia memperbaiki. Tanpa memperhatikan, tanpa mempertimbangkan maslahat dan mafsadah, tanpa melihat dari mana dia harus memulai berbicara di dalam rumah. Contoh kecil aja, kadang-kadang seorang anak pulang dari pondok, baru mondok 2 tahun, baru mondok 1 bulan, kadang 2 bulan, pulang-pulang ke rumah, bapaknya lagi nonton TV, langsung dimatiin TV-nya. Haram, katanya. Masuk neraka lu, katanya. Pulang ke rumah, bapaknya mau pergi tahlilan kematian tetangga. Pak, bid'ah itu pak, haram, tidak boleh. Loh, padahal di dalam rumah barakallahu fikum perdukunan ada. Di dalam rumah barakallahu fikum kesyirikan ada. Kenapa? Karena jahil. Dia beramar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan semangat tanpa ilmu. Sehingga dia pun pokoknya anggapannya semua kemungkaran harus saya ingkari. Dan pada akhirnya menambah kemungkaran. Yang pulang anaknya dari pondok, alhamdulillah. Anak saya ini dulu sebelum mondok preman luar biasa. Minum. Kalau nggak sampai matanya merah nggak berhenti. Pokoknya teler, tiap hari minta duit terus. Alhamdulillah pulang dari pondok anak saya kalem. Berubah, rajin sholat, rajin ibadah. Giliran bapaknya mau pergi ke rumah tetangga karena ada kematian, papa itu bilang, ini lebih dahsyat nih katanya. Kurang ajar, ternyata sekarang jadi lawanku. Dulu preman peminum tapi takut sama aku, sekarang kok malah ngelawan aku. Akhirnya apa? Alah, kalau kayak gini mending kamu gak mondok nak katanya. Rugi bapak membiayain kamu di pondok. Mending kamu dulu jadi preman gak ganggu aku. Inilah cara barakallahu fikum atau diantara contoh di masyarakat kita yang terkadang amar ma'ruf nahi mungkar bermodalkan semangat tanpa ilmu. Dia nggak bisa melihat dan nggak bisa mencerna. Saya mau beramar ma'ruf nahi mungkar itu dan mau dimulai dari apa? Tahapannya bagaimana dulu? Lihat bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Bukankah beliau diutus di tengah masyarakat yang merajalela, di tengah mereka zina, merajalela di tengah mereka khamr, merajalela di tengah mereka barakallahu fikum perjudian, merajalela di tengah mereka bahkan al-wa'du, menguburkan anak perempuan hidup-hidup, dan bahkan semua kemungkaran, namanya juga jahiliyah, nisbat kepada jahil, benar-benar kejahilan yang luar biasa. Tetapi lihat bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dan di dalam berdakwah. Beliau melihat dan memilah-milih mana kemungkaran yang paling fatal dan mana yang harus saya rubah terlebih dahulu di masyarakat saya ini. 13 tahun beliau tinggal di Mekah, dakwahnya satu. Tauhid, qulu la ilaha illallah. Apa tidak ada kemungkaran lain? Nanti. Apa ini tidak mendiamkan kemungkaran? Tidak. Cuman itulah memang bedanya amar ma'ruf nahi mungkar dengan ilmu dan dengan semangat. Kalau dengan semangat, kadang-kadang justru ustadznya yang dicurigain. Ustadznya penakut. Ustadz kok lembut, lembek kayak gitu. Yang semangat dong, yang keras. Begitulah. Seorang ustadz kadang-kadang mau melangkah penuh dengan pertimbangan, dengan ilmiah. Sementara arus bawah kadang-kadang ngebul terus pinginnya.
Nggak bagus Ustadz Fulan, kurang keras. Saya senangnya yang panas-panas. Yang panas di warung kopi, Mas. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau memilah-milih. Ini penyakit kemungkaran umat yang dilakukan oleh dia, kemungkaran yang dilakukan oleh umat ini yang paling fatal ini apa? Kesyirikan yang mengancam keselamatan mereka di hari kiamat nanti. Dan juga lihat di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau radhiyallahu an, di saat Rasulullah mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau sudah mewasiatkan kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Muadz, kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Ahlul kitab, yakni al-Yahud wan Nasara, mereka mempunyai keahlian dan mempunyai ilmu tentang kitab mereka. Apa kira-kira mereka ini orang yang saleh, orang yang taat, orang yang tidak berbuat mungkar? Tidak. Tetapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat pertama kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Hendaknya yang pertama kali kamu serukan kepada mereka agar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fa innahum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mau mengucapkan dan mentaatimu dalam kalimat syahadat ini, fa akhbirhum anna Allah aftarada kham. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka sudah menerima, fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim zakatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah mau salat, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah mau salat, maka ajarkan kepada mereka kewajiban zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Lihat ayuhal muslim bagaimana tahapan-tahapan di dalam berdakwah, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga menimbulkan barakallahu fikum dan menumbuhkan hasil yang bijaksana, yang hikmah. Naam. Beda ketika amar ma'ruf nahi mungkar berlandaskan semangat seperti yang tadi saya gambarkan. Baru mondok 2 bulan, 5 bulan pulang ke rumah sudah. Bapaknya, Pak, jangan hadir kematian itu bid'ah. Nyetel TV, Pak, haram. Ini, Pak, bid'ah, maksiat. Giliran sholat subuh, ngorok. Kalau nggak dibangunin oleh bapaknya, nggak bangun sholat subuh ke masjid. Bagaimana Anda ini? Giliran sholat malam, jangan bicara sholat malam. Sholat subuh aja ngorok. Salat subuhnya jam 7 itu pun dibangunin oleh ibunya setelah ditarik-tarik sarungnya baru bangun. Kayak gini mau amar ma'ruf nahi mungkar di dalam rumah. La ilaha illallah. Mau beramar ma'ruf nahi mungkar, contohkan pertama kali kepada dirimu di dalam rumah. Biarkan orang tuamu ataupun bapak dan ibumu ataupun keluargamu terjerumus di dalam kemungkaran yang mungkin kamu lihat jelas-jelas bid'ah atau maksiat. Tetapi kamu hendaknya terlebih dahulu jangan dengan semangat. Tumbuhkan di dalam rumah terlebih dahulu. Untuk mengganti kondisi yang seperti ini dengan bid'ah seperti ini, ganti kondisi rumah dengan sunnah. Perdengarkan di dalam rumah bacaan Al-Quran. Kamu adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Kamu adalah orang yang rajin beribadah. Kamu adalah orang yang rajin sholat malam. Kamu adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan merubah kondisi di dalam rumah. Berkah. Apa yang ditakuti oleh Abu Bakar, oleh kaum musyrikin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar membuat masjid kecil dan beliau kemudian salat di situ dan membaca Al-Qur'anul Karim. Setiap beliau salat, para penonton datang dan para pendengar datang. Asyik mendengarkan suaranya. Sehingga mereka pun kaum musyrikin takut. Ini kalau terus-terusan Abu Bakar dibiarkan seperti ini, bisa-bisa istri-istri kita masuk Islam. Tergiur dengan bacaan Al-Quran. Indah dengan bacaan Al-Quran. Enggak berbicara bahwa apa yang kalian lakukan itu syirik, haram. Enggak. Al-Quran diperdengarkan kepada mereka. Al-Quran diperdengarkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Sampai kemudian turun Allah, peringatan dari Allah.
La tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan engkau mengeraskan suaramu di dalam salat dan jangan juga engkau terlalu mengecilkannya, tetapi hendaknya carilah atau ambillah jalan yang tengah-tengah. Karena kaum musyrikin kalau mendengarkan bacaan turunkannya, yang membawanya dan yang diturunkan kepadanya serta yang diturunkan, yakni Al-Quran, mereka celah. Rasulullah dicelah. Jibril mereka hina, celah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya pembahasan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, supaya tidak sembrono dan tidak sembarangan. Naam. Karena didorong adanya fakta ataupun fenomena-fenomena seperti ini, barakallahu fikum, maka kita sangat penting untuk kembali kepada bimbingan para ulama di dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Dengan pasukannya dan berjubah, kadang-kadang berjenggot, masuk dari swalayan ke swalayan, dari supermarket, katanya merazia minuman keras. Amar ma'ruf nahi munkar. Terkadang disusupin dan terkadang tidak disusupin. Yang penting kita berbicara entah disusupin ataupun tidak, yang jelas salah. Apa akibatnya? Apa kemudian khamr berkurang? Ataukah kemudian yang punya supermarket juga takut? Enggak, malah tambah nantang sekalian. Nantang sekalian. Sudah gitu dipotret oleh wartawan, dipotret dan dimasukkan di komputer, di internet, dan dipublikasikan bahwa inilah Islam. Nah, kerjaannya menjarah. Kalau kamu hidup di negara Islam, kamu bikin supermarket di negara Islam, contohnya Indonesia, kamu gak aman dari orang-orang Islam di Indonesia. Lihat nih, orang-orang yang punya swalayan, yang punya toko-toko besar di Indonesia dijarah oleh orang Islam yang radikal ini, oleh orang Islam yang tidak kenal HAM. Habis. Berarti ini amar ma'ruf nahi munkar atau menambah kemungkaran? Menambah kemungkaran. Dipotret, dimasukkan TV, dimasukkan di YouTube, dimasukkan di internet, dipublikasikan bahwa itulah cermin Islam. Beda kalau di negara-negara barat, aman, nggak pernah ada penjarahan, swalayan aman. Kamu kalau mau invest di negara-negara barat aman. Kamu mau bikin toko, mau jual khamr, mau jual apa saja aman. Yang memang kaum muslimin minoritas di sana aman. Tidak akan ada penjarahan. Karena negaranya negara yang menegakkan keadilan sosial. Yang mengenal, barakallahu fikum, kata mereka, keadilan dan asasi manusia. Begitulah mereka. Tapi kalau kamu invest di negara Islam, kamu bikin swalayan atau bikin apa saja di negara Islam, contohnya di Indonesia, nih, kamu akan dijarah, kamu akan dirampok, kamu akan diambil hakmu. Inilah hasilnya daripada orang-orang yang tadi ini katanya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Semua ini terjadi kenapa? Amar ma'ruf nahi munkar dengan modal semangat, tapi tanpa ilmu dan bimbingan ulama. Sehingga mereka merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Kadang-kadang tidak sholat. Yang penting pokoknya saya sendiri mau amar ma'ruf nahi munkar. La ilaha illallah. Naam. Sehingga mungkin kalau masalah ilmu tentang amar ma'ruf nahi munkar, kita semua udah banyak menghafal dalil. Namun yang sangat penting dan yang lebih penting dari itu semua, barakallahu fikum, adalah praktek penerapannya, pengamalannya nantinya. Thayyib. Kita di sini tidak akan jauh-jauh mengambil pembahasan dari kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Kita akan mengambil dari kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nanti insyaallah taala ba'da zuhur kita akan lanjutkan dari keterangan dari beberapa ulama, barakallahu fikum, dari Al-Imam Ibnul Qayyim maupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang tata cara atau syarat-syarat beramar ma'ruf nahi munkar.
Sehingga tidak sembarangan. Saya kasih contoh kecil lagi kadang-kadang. Orang tua kadang anaknya di dalam rumah minum khamr, tidak sholat. Kerjanya pokoknya nggak karu-karuan anaknya ini di dalam rumah. Kadang-kadang orang tua dengan modal semangat tanpa ilmu, dengan kerasnya mengingati anak-anaknya ini, nak, kamu kalau terus-terusan seperti itu, kamu ya Allah mau masuk neraka atau masuk apa sih nak? Anaknya ini udah berusia 15 tahun, sudah balik, dan dia udah punya rasa malu, dan dia sudah punya, kadang-kadang otaknya cerdas. Diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, tetap aja anaknya membandel kadang, terakhir diusir dari rumah oleh bapaknya. Nak, kamu kalau nggak mau hadir di pengajian juga, kamu kalau nggak sholat masih terus-terusan seperti itu, jangan tinggal di rumah bapak. Mau bergayalah, mau jadi kayak bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim kan ngusir Ibrahim, tapi Ibrahim yang benar. Kamu kalau mau terus-terusan seperti itu, keluar dari rumah. Jangan ngaku saya sebagai bapak. Sang anak ini pun keluar dari rumah. Jadi anak gelandangan, mengemis di perapatan. Bahkan kadang melaknat orang tuanya. Ketemu bapaknya pun nggak disapa, disuruh pulang keluarganya untuk kembali ke bapaknya, saya nggak punya bapak lagi. Padahal tadinya sang anak ini memang minum khamr, nggak sholat, bandel, tapi dia tetap segan pada bapaknya, tetap dia hormat pada bapak dan ibunya. Minimal hormatnya dia ini apa tanda-tandanya? Kalau sudah ngelihat ada bapaknya, nggak banyak tingkah, takut dia. Hormat dia pada bapaknya. Segan dia, takut dia. Dan juga kangen pada bapak dan ibunya. Pergi 2 hari, 1 hari pulang. Pak, Bu, minta duitnya dong. Untuk apa nak? Untuk minum khamr. Aduh, janganlah nak. Karena orang tua yang kadang-kadang amar ma'ruf nahi mungkar bermodalkan otot bukan otak. Untuk apa? Khamr. Kamplengin sisan. Ya Allah. Padahal sebenarnya ada cara yang lebih lembut dari itu. Untuk apa nak? Untuk khamr. Untuk minum ini gatal ini untuk bir. Janganlah. Kalau kamu minum khamr kan kamu sendiri yang minum. Bapak juga pengen minum. Kamu beliin apa namanya susu atau apalah. Beliin es buah lah. Es durian atau apa. Kamu beliin nanti tak kasih duit upahnya. Ada yang lebih lembut sebenarnya. Dan ada yang lebih rahmah sebenarnya. Dan ada sebenarnya cara bagaimana supaya sang anak ini lebih nantinya terus diimbangi dengan doa. Siang malam doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Enggak taunya sang anak ini memasuki umur 20 tahun, 25 tahun, sadar dengan sendirinya. Sampai 30 tahun belum sadar juga, meninggal bapaknya, sadar dengan sendirinya. Muncul rasa tanggung jawab dengan sendirinya dari otaknya, dari hati dia, ketika bapaknya, ketika orang tuanya meninggal, sedih dia. Ya Allah, bapak saya meninggal. Saya sekarang tinggal sendirian, modal apa? Tobat dengan sendirinya. Ini sebenarnya cara yang lebih hikmah. Daripada barakallahu fikum, main tangan, main kampleng aja, main usir, main ini, main itu. Pada akhirnya apa setelah itu? Orang tuanya sendiri kewalahan. Ya Allah, kata istrinya, anak kita kemana pak? Nggak tahu, saya juga nggak tahu, tak usir biar tak. Maksud saya biar dia mengambil pelajaran, biar dia ini, kalau malah kabur dari rumah. Lo sendiri yang salah. Kamu sendiri orang tua yang salah. Kamu kan semestinya orang tua bisa mempelajari karakter anakmu. Ini anak, kalau digebuk, takut dia. Habis itu baik. Ini anak, kalau digebuk, tambah berani dia. Jangan digebuk. Jangan dipukul. Ini anak kalau dikerasin, takut dia. Perlu dikerasin. Ini anak kalau dikerasin, kabur dari rumah. Nggak ada baiknya kamu kerasin dia berarti. Kalau disuruh sholat, kabur dari rumah. Udah nggak usah suruh sholat. Udah nak. Kamu sekarang umurmu 20 tahun.
Sudahlah, terserah kamu mau sholat atau enggak sholat, itu terserah. Bapak enggak mau ikut campur urusanmu. Cuman daripada kayak gitu terus khomer tiap hari, bagaimana kalau saya bikinkan tokoh misalnya. Kamu saya nikahkan, kemudian saya kasih modal untuk kehidupan kalian ke depannya. Setuju enggak, Nak? Oh ya setuju, Pak. Sholat gimana? Nanti. Yang penting terus didukung dengan doa. Apa itu enggak terbaik? Nanti insya Allah ini kita akan baca dari ba'da zuhur nantinya. Itu akan terbaik dan akan memotivasi sang anak untuk dewasa dan juga untuk timbul rasa penghormat kepada orang tuanya, karena ternyata orang tuanya pun juga menghormati dia dan memberi kepercayaan kepada dia. Daripada kamu terus-terusan seperti ini, Nak, minum minuman terus, sholat juga enggak pernah. Bagaimana kalau kamu buka warung makan, saya kasih modal. Bagaimana kalau kamu buka toko dan bapak yang ngasih modal? Insya Allah Ta'ala nanti semakin lama, semakin dia besar, semakin bertanggung jawab, semakin besar, akan sadar dengan sendirinya. Enggak sadar juga, sampai mati. Minimal target kita kepada anak kita, kepada masyarakat kita. Minimal kalaupun dia tidak menerima dakwah kita dan dia tidak sama dengan kita, minimal tidak memusuhi. Kan itu target kita. Bukan target kita orang harus seperti saya. Kalau enggak seperti saya, musuh berarti. Enggak. Minimal barakallahu fikum dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Minimal kalau anak kita tidak mau menerima seperti kita. Minimal masyarakat kita, tetangga kita, mereka tidak menerima seperti kita. Dan tidak mau berpenampilan. Dan tidak mau beramal. Dan tidak mau bahkan sholat sekalipun. Minimal mereka tidak memusuhi dakwah kita. Minimal tidak membenci. Minimal barakallahu fikum mereka segan dengan kita. Itu yang kita inginkan. Target minimal. Kalau lebih dari ini, ya ini target maksimal. Bagaimana caranya untuk bisa seperti ini? Ya semua barakallahu fikum kembali kepada ilmu tadi itu. Bukan sembarangan beramar ma'ruf nahi mungkar dengan semangat. Saya kan tahu ini kemungkaran, ya harus saya ingkari. Dengan cara siapa? Dengan cara saya sendiri. Kata orang kita ini saenak udele katanya. Iya enggak benar dong, Mas. Kadang-kadang justru maksudnya beramar ma'ruf nahi mungkar justru menambah kemungkaran. Yang tadinya anaknya baik, tadinya anaknya sudah suruh pakai cadar enggak mau. Cuma dia pakai jilbab. Pakai jilbab. Karena dipaksa terus oleh bapaknya, dipaksa terus oleh ibunya, bahkan di ultimatum, diintimidasi, bahkan di macam-macam sudah ancamannya. Anak perempuannya ini lepas jilbab sekalian, lari ke rumah pamannya, lari ke rumah keluarganya, berlindung di sana. Yang tadinya anaknya ini Masya Allah baik, jadi lawan, jadi musuh di dalam rumah. Dengan maksud anak orang tua tadi ini ingin menundukkan. Ya akhi barakallahu fikum. Kamu ini walaupun anakmu, kamu berhadapan dengan manusia, bukan berhadapan dengan kambing. Kalau kambing enak. Tarik, geret lehernya, enggak nurut, gendong. Angkat, pikul. Mau apa sih kamu? Kambing aja kok. Kenapa? Kambing kok bandel itu loh. Enggak tahu jasa, saya yang kasih rumput, saya yang kasih makan, saya yang bikinin rumah. Mau sosok gaya lagi bandel sama Tuhan. Itu kalau kambing. Kan kambing kan kita yang ngasih makan. Kita yang bikinin rumah gratis lagi. Dia nggak pernah bantu kita. Cuman ngeliatin aja, kambing kurang ajar. Kita lagi yang bersihin kandangnya. Dia nggak pernah bantu kita. Kita bersihin kandangnya, kita ini cuci, di ini semuanya, dibersihin semuanya. Malam diawasin lagi. Kambing sosok gaya mau kurang ajar lagi, giliran diajak tuannya ayo ikut bandel. Ya wajar, digebuk, dipukul, wajar kambing. Tapi ini anak kita, Pak. Anak kita, manusia yang punya perasaan, yang punya hati nurani, yang punya rasa malu, yang punya pikiran dan punya hati. Sehingga mau tidak mau harus kita jaga perasaan dia. Harus kita jaga barakallahu fikum nurani dia.
Harus kita jaga perasaan dia. Bukan seenaknya sendiri mentang-mentang kita orang tua. Nah, kamu harus cadaran. Kalau tidak, kamu bukan anak saya lagi. Lihatlah bagaimana caranya Nabi Nuh di dalam mengarahkan anaknya. Anaknya sudah diambang kehancuran, dia mau ditelan ombak ini. Masih aja Nuh ini rasa rahmat terhadap anaknya mengatakan, qala ya Nuh masih aja mengatakan, ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Dengan rasa rahmahnya Nabi Nuh memanggil anaknya yang kafir tadi ini, yang sudah diambang kehancuran tadi ini, dia pun memanggil anaknya, ya walaupun kamu itu adalah orang yang naiklah engkau ke perahu kami, kamu akan selamat. Itu luar biasa, merinding kita kalau baca, melihat kisah-kisah yang seperti ini dibandingkan dengan kebanyakan masyarakat kita ini. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik cepat, naiklah engkau ke kapalku ini. Saya tetap menerima kamu sebagai anakku, wahai anakku. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kata sang anak menjawab tawaran sang ayah, wahai ayahku, biarkan aku mau berlindung gunung biar selamat dari air ini. Diajak terus, nggak putus asa sang anak. Sang ayah mengatakan, qala la asimal yawma min amrillah. Wahai putraku, hari ini tidak akan mungkin kamu terlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan naik di atas kapalku ini. Ketika terjadi dialog seperti ini antara tarik ulur tawar menawar seperti ini, wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Datang ombak yang tinggi yang keras dan menyambar anaknya dan anaknya pun tenggelam. Lihat bagaimana rahmatnya dan bagaimana lemah lembutnya dan bagaimana kasih sayangnya Nabi Nuh terhadap anaknya. Fana'am barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi amar ma'ruf nahi mungkar bukan dengan semangat. Bukan dengan cara kita masing-masing. Kamu kalau nggak cadaran, pokoknya kamu jangan tidur di sini. Keluar dari rumah kamu. Keluar akhirnya anaknya ini lepas jilbab, nggak sholat. Bahkan pergaulan bebas, entah laki-laki atau siapa yang bawa, pokoknya yang penting puas. Merdeka dia dari jajahan orang tuanya. Nggak mau diatur orang tuanya. Ditanya di luar, bagaimana kabar bapak dan ibu? Nggak mau, saya nggak ngakuin lagi. Bapak dan ibuku keras kepala. Masa padahal saya sudah pakai jilbab dipaksa terus untuk bercadar. Yang namanya cadar kan kesadaran masing-masing, kata dia. Ini yang tadi saya katakan. Kalau mau beramar ma'ruf nahi mungkar keras-kerasan. Katanya ustadz ini berarti memberi peluang untuk orang bergampang-gampangan. Gak usah pakai cadar, gak apa-apa. Salah faham itu namanya. Itulah bedanya amar ma'ruf nahi mungkar dengan otot dan ilmu. Naam, menimbulkan kemungkaran. Jadi barakallahu fikum, lihat dulu. Yang namanya karakter orang berbeda-beda. Ada anak yang kadang sudah 20 tahun dikerasin, masih takut aja pada orang tuanya nurut. Ya udah kerasin gak apa-apa. Ada anak yang kadang baru umur 15 tahun sudah malu, sudah gak mau dia dimarahin terus. Kata dia, Pak, ya saya memang mengaku salah, tapi jangan gitu dong Pak. Saya nggak sholat itu saya ngaku salah. Tapi saya jangan dimaki-maki gitu dong. Saya juga kan manusia. Dulu coba bapak, kakek saya juga cerita, bapak bandel kok. Kurang ajar kamu ya. Berani ngelawan pada bapak. Ya enggak. Semestinya sebagai orang tua paham. Oh ini anak saya cerdas. Luar biasa. Berarti ini anak saya cerdas. Tinggal nunggu waktu aja. Tinggal nunggu waktu aja. Anaknya cerdas, bapaknya yang budak. Diingatin kok. Enggak sholat, saya salah. Tapi bapak jangan gitu dong. Jangan maki-maki saya. Dulu kakek pernah cerita, dulu bapakmu itu ya Allah. Ibu lagi masak di dapur, datang kompor pancinya diambil dibuang. Gitu, karena bandelnya. Disuruh bapaknya, ibunya, nah ambilin ini. Sekarang alhamdulillah bapakmu itu udah sadar begini-begini. Ini kan berarti seorang bapak semestinya memahami. Berarti anak saya ini cerdas. Ya udah satu sama. Tapi yang penting kamu juga harus sadar seperti bapak ya. Kan begitu kan enak. Tapi kadang-kadang bapak yang otodidak tadi ini apa? Kurang ajar kamu, berani ngelawan sama bapak ya. Ayo sparring kalau berani. Oh ya nggak genah.
Namanya anak-anak kecil kadang-kadang cerdas. Anak-anak kecil kadang diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kadang-kadang orang tuanya yang enggak mendukung. Ini kan menunjukkan cerdasnya dia. Berarti ini anak otaknya encer ini. Tinggal nunggu waktu aja. Ya udahlah, sadarlah memang saya juga dulu begitu. Barangkali ini turunan. Barangkali ini turunan. Naam. Ada orang tua pernah saya tanya, gimana di masjidnya kalian ya Am? Kata dia, alhamdulillah jamaah di masjid kita bagus. Aduh anak muda ini yang repot diatur. Anak mudanya, remajanya ini. Sabar ya Am. Yang namanya anak muda, remaja itu mengingatkan kita waktu remaja. Kalau kita melihat anak muda begini dan begitu ugal-ugalan, itu mengingatkan kita waktu remaja Am. Ana bilang, karena ini orang tua ana panggil Am. Itu kalau kita ngelihat orang tua anak muda begini dan begitu, itu mengingatkan kita waktu mudanya kita. Waktu mudanya kita ya begitu. Atau bahkan mungkin lebih parah. Nah sekarang kita udah tua, ya saatnya membimbing mereka. Nanti giliran kita ini udah meninggal semuanya. Mereka anak muda yang sekarang kita marah-marahin ini, mereka nyabarin anak-anak kita nantinya. Namanya generasi kan begitu. Jadi kita nggak boleh karena orang tua sok menang sendiri. Sok gaya sendiri, padahal dulu juga begitu. Iya benar juga Ustaz ya. Saya juga sadar memang, waktu mudanya saya ya Allah. Ibu saya lagi masak, datang kompornya tak balik. So, lihat. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar bukan dengan semangat. Bukan pokoknya sekarang saya harus bicara dan saya bicara harus ada perubahan. Tidak begitu caranya. Tetapi barakallahu fikum harus dengan ilmu. Harus dengan pertimbangan. Naam, bukan dengan modal nekat. Pokoknya asal main patah aja. Kan dalilnya jelas Ustaz. Apa dalilnya? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Saya ini kan main tangan Ustaz. Seenaknya sendiri. Ini kurang lebih seperti tadi yang saya jelaskan dari awal. Bagaimana sih keutamaan sholat? Kan kita tidak ada satupun di antara kita yang meragukan keutamaan sholat kan? Keutamaan sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh 4 rakaat. Lalu apa boleh kita kemudian berpendapat, kalau subuh 2 rakaat aja keutamaannya luar biasa, bagaimana dengan 8 rakaat? Kalau begitu saya sholat subuh 8 rakaat dong. 2 rakaat aja keutamaannya besar, apalagi 8 rakaat. Kan gak benar. Apa caranya? Caranya harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar. Memang hadisnya benar. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Benar, tidak diragukan kesahihannya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim tidak diragukan kesahihannya. Tapi apa karena hadisnya seperti itu terus dengan caramu sendiri? Ada yang bahkan ngawur lagi, tidak tanggung-tanggung, nggak cukup dengan tangan, pakai kaki. Karena ngawurnya itu. Na'am barakallahu fikum. Kita akan membaca sedikit dari kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita alhamdulillah dari tadi memberikan muqaddimah. Tapi belum apa-apa kok. Ini masih ada, jadi tadi masih aja jam 10 jamnya ini. Jam 10 lewat 5 menit. Tapi jarum detiknya gerak di tempat terus ini. Thayyib. Jam berapa berarti? Mau jam 11 ternyata. Khairan. Thayyib. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab amar ma'ruf nahi munkar. Ada sedikit faedah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya la budda lil amiri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar an yakuna lahu thalathatu umur, bahwa 3 perkara yang mesti dimiliki oleh orang yang siap beramar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama adalah al-ilm.
Al-ilmu qabla al-amri wan nahi. Berilmu sebelum beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Jangan sudah teriak-teriak ini haram, ini bid'ah, ini itu, ternyata masalah khilafiyah, kan malu kita. Jangan sudah teriak-teriak di kampung bahwa ini adalah bid'ah, ini adalah menyelisih sunnah, ini adalah maksiat. Giliran datang ustadz, orang kampung situ tanya bagaimana hukumnya begini ustadz. Oh boleh, nggak apa-apa, ini masalah khilafiyah misalnya. Kan malu kita. Mengilmui. Al-ilmu qabla al-amri wan nahi. Dipastikan terlebih dahulu. Apakah ini menyangkut masalah akidah? Apakah ini menyangkut masalah khilafiyah? Apakah ini menyangkut masalah usul atau furu'? Apakah ini masalah barakallahu fikum tidak ada lagi yang lebih penting dari ini? Ini namanya al-ilmu qabla al-amri wan nahi. Berilmu sebelum beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dipastikan terlebih dahulu. Sehingga ketika kita berbicara, itu dalam keadaan keluar barakallahu fikum dalam keadaan matang dan mapan. Naam. Dilihat siapa ulama yang mendukungnya, siapa ulama yang sependapat dengan dia, dan apakah ada ulama yang menyelisihinya. Kalau memang ada ulama yang menyelisihinya, ya minimal kita tidak bisa memaksakan kehendak kita pada masyarakat kita atau pada keluarga kita. Selama mereka masih ada, masih dalam ruang lingkup dalil. Nah, yang kedua, setelah kita berilmu, dan setelah kita ilmu dengan pasti, bahwa ini adalah mungkar memang, ini adalah syirik dan ini adalah bid'ah. Yang kedua adalah haliman atau rafiqan. Halim, lemah lembut ketika beramar ma'ruf nahi mungkar. Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a an syai'in illa syanah. Tidaklah lemah lembut diletakkan pada suatu masalah kecuali akan semakin indah. Dan tidaklah dicabut dari suatu masalah kecuali akan semakin parah dan rusak. Lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW dan Aisyah berpapasan dengan seorang Yahud, beberapa orang Yahud. Mereka mengatakan assalamu alaik. Assalamu alaik ya Abul Qasim. Sederhana aja. Kalau orang enggak perhatian ya jawabnya waalaikumsalam. Cuma lamnya aja yang dikorupsi. Assalamu alaikum. Cuman lamnya aja yang ditugel ini tadi. Kata Rasulullah SAW, tahu dia apa salamnya mereka? Assalamualaikum, semoga kematian atas wahai Muhammad, wahai Abul Qasim. Faham mereka. Kalau mereka mendoakan kematian kepada Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, waalaikum, santai, waalaikum. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha yang di sampingnya enggak menerima, waalaikumsalam wal la'nah, dan semoga kematian atas kalian dan laknat. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Aisyah. Sabar wahai Aisyah. Pelan, sabar. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dan bagaimana orang semakin berilmu semakin tenang, semakin tinggi kapasitas keilmuannya, semakin hati-hati di dalam berjalan. Barakallahu fikum. Bukan dengan modal semangat. Naam. Semakin indah ketika amar ma'ruf nahi mungkar dengan lemah lembut. Yang ketiga, sabiran, bersabar setelah beramar ma'ruf nahi mungkar. Setelah dia berusaha beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara ilmiah, dengan cara lemah lembut, ada risikonya, ya sabar, memang itu udah risiko. Fana'am barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun." Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka berjihad dengan harta-harta dan jiwa raga mereka.
Mereka itulah orang-orang yang berada dalam kebaikan dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-amru bil ma'ruf atau al-jihadu fi sabilillah juga termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan harta, dengan jiwa. Kita melihat orang yang dermawan di kampung kita, tapi senangnya pamer, senangnya dipuji. Nggak ada gunanya kita mengatakan, alah percuma kamu infak, sia-sia. Dengan maksud kita mau nahi mungkar ini. Apa itu orang infak kalau nggak dipuji, nggak mau sedekah, kalau nggak ini itu orang riya, itu orang nggak benar. Apa gunanya kamu berbicara seperti itu? Kalau kamu punya uang, sedekah di masyarakat. Nih, dari mana? Jangan tanya dari mana, pokoknya ambil aja. Saya nggak pingin, pokoknya ingin berbuat baik aja. Kan lebih baik. Al-jihad dengan harta dan jiwa raga termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa qala ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla di tengah umat ini, di tengah umat manusia, karena kalian selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Inilah di antara kelebihan Islam dan muslimin. Amar ma'ruf tidak pernah hilang, tidak pernah tertanam dan terpendam di tengah-tengah mereka. Minimal mengingkari dengan hati. Sejahat apapun, tetap aja ada orang Islam, tetap aja ada rasa pengingkaran terhadap kemungkaran. Ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Inilah di antara kelebihan umat Islam. Diberi kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Sehingga ada kesalahan sedikit, ada kemungkaran sedikit, barakallahu fikum, mereka cepat ada perubahan dan ada yang berbicara. Beda dengan umat-umat yang tetangga sebelah itu. Nasara, Yahud, Kristen misalnya, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah mereka. Sehingga apa? Kitabnya ya mau dirubah dalam bahasa apapun terserah. Kalau masuk dalam Jawa, orang Jawa ya bahasa Jawa. Di Indonesia bahasa Indonesia. Di Inggris ya bahasa Inggris. Jadi yang mau dihafal itu yang mana? Bingung dong, sampai mati nggak bisa menghafal kitabnya. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya apa? Kiblatnya pun nggak nentu, bingung. Di mana saja orang Islam kalau bangun masjid mesti mengarahkannya ke Ka'bah. Coba lihat gereja, yang benar itu kiblatnya kemana sih? Ke timur apa ke barat? Apa ke selatan, apa ke utara? Apa tergantung lonjoran tanahnya? Tergantung arsiteknya. Umat masih bingung, arah kiblat aja belum nentu, kok mau disamakan dengan muslimin? Semua agama itu sama. Oh ya sorry, nggak bisa. Kita orang Islam kiblatnya jelas. Pernah nggak melihat ada orang Islam bangun masjid misalnya, diarahkan ke Israel misalnya, atau ke mana misalnya selain Ka'bah? Tidak pernah. Dari arilan manapun dia, pertama kali lihat arah kiblat. Orang Islam jelas kiblatnya kok mau disamakan? Semua agama bagi saya sih sama aja. Ibarat orang mau ke pasar, ada yang lewat jalan Jenderal Sudirman, ada yang lewat jalan Imam Bonjol. Tujuannya semuanya pasar pagi. Kita ini kan tujuannya surga. Semuanya jalan berbeda-beda nggak apa-apa. Yang penting semuanya masuk surga nantinya. Enak aja kalau bicara. Kamu kalau sholat itu bacanya surat apa? Kamu baca nggak itu ihdinas siratal mustaqim? Baca Ustaz. Ya udah, malu kamu bicara seperti itu. Kalau kamu menganggap bahwa semua agama itu sama, apa perlunya kamu baca ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat. Dan bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang tersesat.
Dari ini aja kita udah tahu bahwa memang ada jalan yang benar, ada jalan yang sesat. Masih aja mau dikatakan semua agama itu sama. Ganti aja itu surat Al-Fatihah kalau berani. Kalau nggak dihujat. Kalau syukur-syukur nggak dihujanin batu oleh kaum muslimin. Nah, umat yang arah kiblatnya nggak nentu mau disamakan dengan muslimin. Yang jelas-jelas arah kiblatnya. Ini baru satu aja perbedaan kita bicara. Nggak usah bicara lain-lain. Kalau bicara lain-lain terlalu panjang. Satu aja ini sudah arah kiblat. Kita kan muslimin jelas kiblatnya. Satu kiblat. Masjid sini, depan sana, samping kiri kanan. Mesti arahnya satu kiblatnya. Ternyata setelah bangun masjid kiblatnya kesalahan. Garis miring dalam masjid. Karena enak. Yang penting pokoknya kiblatnya harus satu. Harus terarah. Kayak gini begitu antusiasnya kaum muslimin untuk mengarah kepada satu arah. Mau disamakan dengan umat Yahudi dan Nasara yang tidak tahu kiblat. Yang tidak menentu arah hidupnya. Pokoknya yang penting kalau sudah mati. Telah kembali ke rumah Bapa di surga dengan tenang. Enaknya kayak punya mbahnya aja. Gak bisa dong. Kita ini umat, kata Allah Azza wa Jalla, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk umat manusia bahkan jin. Apa kelebihannya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kelebihan kalian adalah umat yang selalu beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Naam. Ditegakkan di tengah-tengah kita amar ma'ruf nahi munkar. Wa qala ta'ala, khudhil afwa wa amur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Kata Allah Azza wa Jalla, khudhil afwa. Ambillah engkau, artinya jadilah engkau sebagai orang yang pemaaf. Dan perintahkanlah kepada kebaikan dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Terkadang ketika kita amar ma'ruf nahi munkar, orang justru berbuat jahil pada kita. Tetapi kita juga jangan membalas kejahilan itu dengan kejahilan yang berikutnya. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Naam. Terkadang tanggapan orang juga kan berbeda-beda. Kadang-kadang kita udah dapat laporan. Ini orang begini dan begini dan begini. Ini orang keras kepala. Menantang sunnah, menolak sunnah. Musuh sunnah. Kalau diajak kepada sunnah membangkang, sombong, jawabannya luar biasa. Giliran kadang-kadang misal berhadapan dengan orang lain. Loh kok lain orang ini? Ternyata apa? Caranya yang berbeda, Pak. Caranya yang berbeda. Jadi memang barakallahu fikum, kamu harus sadar. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kamu ini menyuguhkan makanan kepada tamu. Kamu sekarang menyuguhkan makanan kepada tamumu yang satu orang miskin. Dia cuma punya nasi putih, tempe goreng dengan sambal terasi. Tamunya orang kaya lagi. Minder dia mau disuguhin apa ini tamuku ini. Tapi karena memang tabiat dia ingin memuliakan tamu, dia pun keluarkan apa adanya nasi putih, tempe goreng, sambal terasi. Pak, tolonglah apa adanya, saya merasa senang sekali kalau Bapak menikmati makanan saya. Saya merasa dihormati sekali Pak kalau makan, walaupun dikit. Saya senang sekali kalau Bapak menikmati makanan saya ini. Ini tamunya yang tadinya mungkin gak selera. Dia akan termotivasi untuk selera makan. Bukan karena tergoda dengan makanannya. Tapi karena pelayanan sang tuan tamu ini. Tuan rumah ini tadi. Oh iya, terima kasih Pak. Saya akan makan. Wah, ini enak, nikmat sekali ini. Baru kali ini saya makan, Masya Allah. Ini biasanya makan di warung. Tapi ini nikmat sekali. Ini makanan kampung, khas kampung Pak. Enak ini. Nikmat dia. Kenapa? Membalas kebaikan. Yang satu barakallahu fikum ketika bertamu, tamunya orang miskin. Gak pernah makan sate kambing, sate ayam, gak pernah makan ikan bakar. Paling makannya sebaliknya tadi itu, tempe, sambal terasi, itu aja paling. Dia bertamu di rumah orang kaya. Disuguhin di sana apa menunya? Ikan bakar, sate kambing, ayam panggang. Masya Allah. Ini menunya benar-benar menggiurkan.
Minumnya apa? Jus. Tinggal milih udah. Alpukat atau apa kek. Tapi apa ketika nyuguhkannya? Makan sana. Ya nggak enak dong. Kira-kira selera makan nggak orang? Pak, kalau lapar itu makan semua sana. Saya sebagai tuan rumah nggak mau disusahin dah. Sudah capek-capek beliin, masa masih harus dilayanin baik-baik lagi? Tuh makan tuh. Jadi nggak enak dong kita. Mending nahan lapar keluar cari di warung walaupun apa adanya daripada makan di rumah-rumah seperti itu. Kurang lebih yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Yang kita sodorkan ini kan ma'ruf. Nyuruh orang sholat, nyuruh orang berhenti dari maksiat, nyuruh orang barakallahu fikum taat, nyuruh orang beribadah. Ini kan bagus. Tetapi caranya ini loh. Kadang-kadang orang sholat pak. Bapak umur udah 60 tahun gak sholat-sholat. Bapak emangnya mau mati mau kemana sih? Ini kan kurang ajar namanya. Ini kan kurang ajar namanya. Jadi bagus sebenarnya. Nyuruh sholat itu bagus. Tapi tolong dong caranya jangan sembarangan. Ibarat orang nyuguhin ayam panggang tadi itu. Makan lu kalau lapar tuh sana. Jadi gak enak. Jadi gak enak makan. Ya udah terima kasih banyak pak. Saya masih kenyang baru aja tadi makan di rumah. Padahal mukanya udah pucat. Mukanya udah pucat, udah lemas, lapar banget. Tapi begitu ngelihat pelayanan seperti itu langsung kontan. Nyium baunya aja udah kenyang dia. Makasih banyak pak, saya baru aja makan tadi. Padahal tadi pagi, ini sore dari bertamunya. Saya udah makan tadi masih kenyang pak. Nanti terima kasih kapan-kapan insya Allah. Padahal kapan-kapan itu nanti mas cari di warung makannya. Kenapa nggak menerima? Bukan karena nggak senang dengan menu dan makanannya. Tapi karena cara pelayanannya, cara menyuguhkannya. Kenapa nggak menerima bapak kita, ibu kita, keluarga kita di rumah kadang-kadang? Bukan dia nggak senang dengan gamis kita. Siapa sih yang nggak senang? Bukan dia nggak senang dengan cadarnya istri kita, cadarnya keluarga kita kadang. Bukan dia nggak senang dengan jenggot kita yang kita pelihara. Apa sih salahnya jenggot ini? Oh malah indah kok. Gagah kok. Malah istri juga kalau suaminya berjenggot, senang dia kan. Suami saya ini berjenggot, kalau dia keluar bakal malu, dia mampir kemana-mana, gak bakal dia jenggotnya panjang. Istri malah senang, suami saya jenggotnya panjang. Daripada kalau gak punya jenggot, paling cuma pakai gamis saja, lepas gamis, pakai celana sanyamar aja, udah gak kelihatan ikhwannya katanya. Tapi kalau ini suami saya berjenggot, tenang aja, mau keluar, mau dagang, mau apa. Kata istrinya, suami saya jenggotan panjang kok. Malu dia mau kemana-mana, malu dia. Mau iseng, malu dia. Karena jenggotnya panjang. Bukan mereka nggak menerima penampilan kita, enggak. Cara kita di dalam menyuguhkan kadang-kadang barakallahu fikum dakwah. Cara kita di dalam menyampaikan dakwah kepada mereka. Sehingga mereka memusuhi, bukan karena memusuhi dakwah kita. Bukan karena memusuhi penampilan kita. Tetapi memusuhi cara kita. Sementara kita nggak sadar. Begitu mereka menolak, anggapan kita nggak senang dengan gamis kita, nggak senang dengan jenggot kita, nggak senang dengan cadar istri kita. Kan begitu kadang. Itu sering terjadi. Giliran diajak ada orang yang lebih hikmah, yang lebih dewasa, yang lebih bijaksana, tanya kepada bapaknya, tolong pak saya mau nanya ada apa sih? Cerita bapak ini. Ya sebenarnya sih mas gini aja mas, sebenarnya saya senang banget anak saya. Ngelihat menantu saya bercadar gitu senang banget. Masya Allah, alhamdulillah di rumah terus. Kan paling tidak punya menantu seperti itu kan cadaran di rumah terus kan. Kerjaan rumah beres semuanya. Lah daripada menantu misal nggak cadaran, keliuran melulu, pulangnya kapan nggak tahu. Ini menantu saya cadaran di rumah terus, kerjaan rumah rampung. Bantu ibunya masak, bikin dagangan. Kan senang aku sebagai mertua. Cuman ya Allah caranya itu loh mas katanya. Lihat ini. Ini wajib kita perhatikan. Bahwa yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar bukan dengan seenak kita sendiri. Naam. Qala ta'ala. Belum ada, masih ada waktu. Sepertinya nggak ada yang ngantuk sih. Dari tadi saya lihat nggak ada yang ngantuk. Thayyib. Wa qala ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, dan kaum mukminin, kalau tadi ayat khudhil afwa sebelumnya ayat
Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 199. Dan mukminin maupun mukminat satu dengan yang lainnya adalah teman, sahabat atau wali. Mereka saling beramar ma'ruf nahi mungkar. Itulah kelebihan mukmin. Jadi bukan berarti karena barakallahu fikum sama-sama mukmin terus mendiamkan beramar ma'ruf nahi mungkar, enggak. Salah. Karena sebagian orang juga ada yang salah paham. Yang penting dia adalah bergabung dalam organisasi kita tidak ada, sehingga tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting mereka masuk dulu, jadi anggota dulu pokoknya. Setelah itu, setelah jadi anggota akhirnya berat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, enggak. Mukmin dan mukminat adalah persaudaraan mereka karena terbangun di tengah-tengah mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Katakan yang salah-salah. Walaupun dia adalah ikhwan kita ataupun akhwat kita. Dan ini kemarin sudah kita sampaikan di Daurah Cilacap. Bahwa kadang-kadang di kalangan sebagian orang, khususnya kadang-kadang ikhwan kita ini, ada kadang-kadang fanatik, ta'assub, yang dia tidak rasa bahwa itu adalah ta'assub atau fanatik. Pokoknya kalau sudah ikhwan, benar. Ada ikhwan yang ngekos, yang ngontrak di suatu tempat, misalnya di masyarakat awam. Kemudian dia di masyarakat tersebut ternyata dibenci dan dimusuhi, bahkan sampai diusir. Ada ikhwan kadang diundang oleh satu masjid untuk menjadi imam rawatib. Ini ikhwan salafi. Tolong jadi imam di sini. Oleh takmir masjid. Sebulan 2 bulan kemudian diusir dari masjid tersebut. Langsung pandangan kadang-kadang sebagian ikhwan, wah ini masjid ini dulu senang dengan salafi sunnah, sekarang udah gak senang. Mereka sekarang udah gak senang lagi dengan kita, dengan salafi. Loh buktinya mana kalau mereka gak senang? Buktinya itu, dulu yang imamin ikhwan kita, sekarang mereka usir. Buktinya kalau kampung ini musuh sunnah, gak senang dengan sunnah, buktinya dulu ikhwan kita sama istrinya ngekos di situ, mereka usir. Karena ikhwan kita ini berjenggot dan istrinya bercadar. Jangan tergesa-gesa dulu menilai, mas. Ini yang tadi kita katakan, ini kadang-kadang ta'assub fanatik, gak merasa bahwa dia fanatik atau ta'assub. Kan kewajiban kita semestinya apa? Tabayyun. Kalau tidak mau tabayyun, ya husnudzan. Jangan kemudian menghakimi satu ta'mir masjid, satu masjid musuh sunnah, musuh salafiyin, dengan alasan teman kita dulunya diperbolehkan jadi imam, sekarang mereka diusir. Enggak gitu kan. Tanya dulu, Pak Ta'mir, saya mohon nanya. Dulu yang imamin teman saya kan di sini. Kok sekarang tidak boleh lagi? Bahkan saya dengar berita di luar katanya diusir Pak Ta'mir. Ini jalan ceritanya bagaimana? Begini mas. Ini dulu terus terang mas ya. Kami itu senang sekali. Dia di sini jamaah itu senang sekali. Ngelihat dia pakai jubah terus. Bacaan tajwidnya bagus. Kami senang sekali dengan dakwah salafi. Senang sekali dengan dakwah salafiyah, dengan dakwah kalian. Dakwah yang murni katanya dari unsur politik, yang murni, yang begini-begini. Disanjung. Tetapi memang teman kalian ini, aduh, gak bisa ditolerir mas. Keras kepala banget sih orangnya. Kita udah bilang, mas, kalau sholat subuh itu jangan panjang-panjang. Kasihan banyak orang tua, banyak orang ini. Iya. Iya, sehari 2 hari kumat lagi. Kadang baca sampai 2 halaman sholat subuh. Ya siapa yang kuat dong mas? Kita sudah ngingatin. Mas tolonglah 1 halaman bagi 2 lah. Kasihan jamaah kita ini banyak orang tua. Oh iya. Habis sholat. Padahal ini sebagai imam. Makmum lagi zikir, lagi ini. Habis sholat langsung berdiri keluar. Melangkain jamaah. Kita ngingatin lagi mas. Sampean kan sebagai imam. Malu kita. Masjid kita ini kan jamaahnya kebanyakan orang awam. Tolonglah duduk dulu zikir sebentar baru sholat sunnah habis itu. Oh iya. Iya sehari 2 hari ndablek lagi. Kan malu kita sebagai ta'mir masjid. Imamnya seperti itu. Itu pun juga nggak langsung kita usir, nggak langsung kita tindak mas. Kita ingatin, terus kita ingatin. Kita ingatin iya sehari 2 hari kayak gitu lagi. Jadi kita malu. Masa imam, Assalamualaikum warahmatullahi langsung berdiri keluar. Kan malu kita. Jadi tontonan akhirnya bahkan disorotin. Kalian kok imamnya seperti itu, masjid apa masjid kalian? Kan malu kita mas.
Dan ini sudah berjalan 2 bulan. Kita ingatin, kita sabarin, kita nasihatin, kita ingatin. Sehari 2 hari ndablak lagi. Ya tidak ada cara lain lagi kecuali kita usir mas. Mau apa lagi sih? Kalau seperti ini berarti yang salah siapa? Kalau seperti ini kan yang perlu ditotok nasnya mestinya ikhwan kita ini berarti. Bukan kita langsung tergesa-gesa suudzon kepada orang. Banyak orang barakallahu fikum yang kadang-kadang memusuhi atau membenci bukan karena penampilan kita, bukan karena majelis taklimnya kita, bukan karena keilmu-ilmu yang kita sampaikan, tapi kadang-kadang cara. Barakallahu fikum. Padahal ini yang namanya cara, inilah namanya akhlak. Lihat betapa banyak orang kadang-kadang prinsipnya bagi saya sih akhlak enggak penting, yang penting manhaj. Bagaimana sih kok agama kok seperti itu loh? Tidak demikian dong. Coba lihat. Di mana-mana penceramah mesti yang dikonsep materinya bukan cara penyampaiannya. Padahal cara penyampaian lebih penting daripada materi. Cara penyampaian lebih penting daripada materi. Tetapi rata-rata yang dikonsep materinya. Tidak pernah berpikir bagaimana cara menyampaikan nantinya. Supaya orang bisa memahaminya dengan enak. Bisa mencermatinya, bisa mengamalkannya. Padahal yang namanya cara barakallahu fikum sangat penting. Kadang-kadang materi yang sesungguhnya sangat riskan, sangat rawan. Tetapi ketika cara menyampaikannya dengan bijaksana dan hikmah, orang pun enak mendengarkannya. Naam. Wa qala ta'ala, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Labisa ma kanu yaf'alun. Mereka Bani Israel sebagian mereka dilaknat dari melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dan ini semua akibat daripada kemaksiatan dan kezaliman mereka. Apa di antara kemaksiatan dan kezaliman mereka? La yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada nahi mungkar di antara mereka terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Dari beberapa dalil ini dalam surat Al-Maidah ayat 78 79. Dari beberapa barakallahu fikum dalil yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dari kitab Riyadhus Shalihin beliau menunjukkan di sini ada 2 hal. Yang pertama adalah perintah beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang kedua adalah ancaman orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa ancamannya barakallahu fikum? Ancamannya adalah perpecahan. Ancamannya adalah barakallahu fikum laknat. Ancamannya barakallahu fikum adalah permusuhan yang tumbuh di tengah umat. Naam. Ini ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Azab Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada umat yang tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tayyib. Ini beberapa dalil Al-Quranul Karim dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa ammal ahadith. Adapun hadis yang mewajibkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, landasannya adalah fal awwal, yang pertama, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, rawahu Muslim. Dan jika dia tidak mampu juga dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan ini adalah merupakan keimanan yang paling rendah. Ini tahapan-tahapan beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama dengan tangan, dan ini adalah a'laha.
Yang paling tinggi dan paling mulia, resikonya pun juga paling tinggi. Sehingga pertimbangannya juga harus paling tinggi. Karena tingkatnya paling mulia, resikonya juga paling besar, pertimbangannya juga harus paling besar. Sebab dengan tangan. Dengan tangan, berarti mau tidak mau sudah harus ada reaksi. Dan kita pun juga harus siap tanggung jawab. Jangan gaya-gaya merubah kemungkaran dengan tangan, setelah itu kabur. Karena kurang ajar. Kadang-kadang orang tuanya di rumah, kenapa ini TV saya kok nggak nyala? Ternyata kabelnya diputus dari belakang. Kan kurang ajar itu namanya. Nggak benar dong. Kalau memang mau beramar ma'ruf nahi mungkar, barakallahu fikum, sampaikan ilmu kepada orang. Sampaikan ilmu kepada orang. Nanti kita akan bahas, barakallahu fikum, keterangan Imam Ibnul Qayyim tentang tahapan-tahapan amar ma'ruf nahi mungkar. Naam. Karena amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan adalah resikonya berat, sehingga barakallahu fikum pertimbangannya pun juga harus berat, dan juga barakallahu fikum tidak sembarangan. Yang kedua dengan lisan. Yang kedua barakallahu fikum dengan lisan. Baru yang ketiga, ketika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Sebagian orang atau kebanyakan orang mempertimbangkan bahwa yang namanya kemampuan di sini adalah cuma kemampuan bicara aja. Tidak. Kamu harus pertimbangkan juga kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Kamu sudah bicara, kamu sudah bertindak, giliran dituntut dalil. Ah, ya itu dia, Pak. Baca sendiri di majalah syariat, Pak, dalilnya. Sudah gaya-gaya berbicara ini mungkar, tangan ini mungkar, berubah kemungkaran, giliran ditanya dalilnya mana, kau mengatakan ini bid'ah. Ya nggak tahu, Pak. Kalau Bapak mau dalil, ya tanya aja sama Ustadz saya, ini nomor teleponnya. Ya nggak benar dong. Kayak jamaah tabligh akhirnya. Lihat aja jamaah tabligh begitu. Yang tadinya minum khamr, yang tadinya nggak sholat, didakwain sambil dipijat gitu. Masya Allah, kamu orang baik. Kamu ada sedikit sifat kenabian. Orang lagi minum dibilang ada sifat kenabian. Kamu orang. Itu akhirnya orangnya mau sholat. Untuk lemah lembut, luar biasa mereka. Untuk masalah rahmah, masalah lemah lembut dalam dakwah, luar biasa. Masalah semangat mereka dalam dakwah, luar biasa. Luar biasa kalau dalam hal ini. Naam. Tetapi masalah jahil, ya luar biasa juga. Begitu masuk tadinya minum, baru urusan kenal dakwah, langsung dakwah dia. Langsung berani berdakwah dia. Keutamaan sholat, keutamaan ini. Langsung berani dakwah, ceramah berani. Coba kita yang sudah ngaji, bahkan sudah tua mungkin. Disuruh bicara sini. Mungkin nggak bisa berdiri, nderdek itu lututnya. Nggak berani dia. Kita ini kadang sudah sepuh, udah talim tiap hari. Pak, saya besok ada undangan daurah di sini, tolong gantikan. Ah, jangan saya Ustadz. Lu kan kamu sudah ngaji sampai udah 5 tahun, 6 tahun. Tapi Ustadz saya belum bisa. Lu belum bisa gimana sih, masa nafsirkan Al-Fatihah aja nggak bisa? Jangan saya Ustadz, tolong Ustadz. Begitulah kadang-kadang orang ini. Berani dia. Tapi giliran ditanya dalil, dituntut apa sedikit ada yang berdebat. Oh jangan saya Pak. Kalau mau berdebat, kalau mau tanya itu sama syekh kami. Dia duduk di dek pertama sana. Atau duduk di masjid. Boleh. Kau berdebat, ayo datang ke masjid. Dan ini juga taktik mereka, siasat mereka. Ini juga siasat mereka. Syekhnya mereka siapa? Syekhnya mereka ditampilkan yang berjenggot. Pakai jubah putih. Surban tebal. Tasbihnya panjang. Masya Allah. Ini kayak malaikat ini katanya. Coba lihat siasatnya mereka luar biasa. Ini siasat dalam dakwah. Makanya tadi saya katakan, kalau untuk masalah yang seperti ini, barakallahu fikum, luar biasa mereka. Luar biasa mereka sabarnya. Tapi karena jahil sehingga ya begitulah. Namanya juga orang jahil. Nas'alullah an yahdiyahum. Naam. Mereka seperti itu. Kadang-kadang kita ini demikian. Naam. Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab beliau A'lamul Muwaqqi'in, fa innal amra bil ma'ruf
wan nahya 'anil munkar fardu kifayatin. Dan sesungguhnya yang namanya amar ma'ruf nahi munkar pada asal hukumnya adalah fardu kifayah. Ini asal hukumnya. Kapan ada salah satu orang yang menegakkannya, salah satu kelompok yang menegakkannya, maka sudah gugur dosa dari yang lainnya. Naam. Di halaman yang lain beliau mengatakan, wa qad takunu fardhan 'alal a'yan wa qad takunu fardhan 'alal kifayah wa qad takunu mustahabbah. Dan terkadang yang namanya amar ma'ruf nahi munkar wajib ain, bisa jadi. Bisa jadi barakallahu fikum mustahabbah dan bahkan bisa jadi muharramah. Amar ma'ruf pada asal hukumnya apa tadi ya ikhwan? Fardu kifayah. Dan terkadang bisa wajib ain, terkadang bisa mustahabbah, dan terkadang bahkan bisa muharramah. Bisa haram beramar ma'ruf nahi munkar. Kapan barakallahu fikum fardu ain ya ikhwan? Banyak. Anak kita lihat dia di depan kita berbuat kemungkaran. Fardu ain kita sebagai orang tua untuk merubahnya. Kita mau memanggil ustaz nasihatin anak kita. Kewajiban kita. Fardu ain kita merubahnya. Hanya saja merubahnya barakallahu fikum seperti tahapan yang tadi kita jelaskan di muqaddimah. Kita lihat anak kita ini orangnya dengan kekerasan dia akan berhenti. Orang kita ini kalau dengan kekerasan anak kita ini kalau dengan kekerasan justru dia tambah berani. Kita tinggal lihat siasat dari sisi ini aja. Tetapi masalah anak kita itu adalah kewajiban kita. Fardu ain kita. Istri kita, fardu ain kita merubah dia. Ketika dia berbuat kemungkaran. Namun barakallahu fikum jangan mentang-mentang istri kita seenaknya aja kita bicara. Seenaknya aja kita mengingkari kemungkaran yang dia lakukan misalnya. Jangan. Bagaimanapun yang namanya manusia punya perasaan. Makanya Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan kalian sampai dia mencintai dan menginginkan kepada saudaranya seorang muslim apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan terkadang bisa mustahabbah. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar bisa mustahabbah, bisa disunahkan dan dianjurkan ketika kita melihat bahwa orang ini orang yang cinta kepada kebaikan, yang senang dengan kebaikan, yang rajin beribadah, hanya saja namanya manusia kadang-kadang terjerumus dalam kesalahan. Kita ingatkan dia. Yang keempat, terkadang bisa saja muharramah, diharamkan beramar ma'ruf nahi munkar. Naam. Kapan itu barakallahu fikum? Kapan itu diharamkannya barakallahu fikum? Kalau memang dapat menimbulkan kemungkaran yang lebih parah. Contohnya dan dalilnya apa? Ketika Rasulullah SAW mengatakan akan adanya pemimpin-pemimpin di akhir masa nanti yang menunda waktu sholat, yang mengakhirkan sholat. Akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhum bisayf? Apa tidak sebaiknya kita perangi, kita rubah kemungkaran mereka ini ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la, jangan. Ma aqamu fiqumus shalah, jangan. Kamu merangi pemerintah artinya sama saja bukan merubah kemungkaran tetapi justru menambah kemungkaran. Yang korban anak kecil, yang korban perempuan, yang korban siapa saja. Ini muharramah. Kita melihat suatu kemungkaran dan kita rubah ternyata justru tambah mungkar, maka muharramah. Kita melihat orang di masjid lagi ada acara muludan, lagi ada acara misalnya acara-acara bid'ah lah misalnya taruhlah. Kita kemudian tampil di depan langsung tampil bahwa ini adalah bid'ah, bahwa ini adalah haram merubah kemungkaran dalam kondisi seperti ini. Naam. Lu bagaimana sih Ustaz mengarahkan haram mengatakan haram? Lah itu buktinya ada seorang imam ketika melihat seorang pembicara di masjid Al-Qassan Yaqusu, ketika melihat seorang ahli kisah berkisah di masjid, dia pun berdiri di tengah masjid mencabutin bulu keteknya. Ketika dia marah, ma aqalla adabak. Ketika dimarahin kata si alim ini, saya lebih baik daripada engkau. Saya di dalam sunnah, kamu dalam bid'ah. Saya ingin meniru ini. Sabar dulu.
kedudukan kamu siapa, kedudukan imam ini siapa. Kalau kedudukan imam ini tadi imam yang disegani dan dipandang di masyarakat. Begitu dia berbuat seperti itu di masyarakat, menjatuhkan wibawa sahibul bid'ah ini. Dan yang naik adalah wibawa dia. Tapi kalau kamu yang berbuat seperti itu di masjid, diborgol di tiang masjid. Jadi barakallahu fikum, sadar. Jangan kemudian seenaknya aja, saya ingin contoh lah. Masuk masjid orang lagi ada acara bid'ah langsung. Ya enggak. Kamu justru menghinakan dirimu dan menghinakan sunnah. Enggak benar barakallahu fikum. Ini beberapa dalil dari tentang barakallahu fikum al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan ba'da salatul zuhur. Tadi ba'da salat zuhur kan? Habis makan siang insyaallah taala kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.